Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Sri Marianto, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang, gelombang 3. Hari ini tanggal 1 Desember 2020 jam 8 pagi akan mengadakan uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya hari ini ya. Ya, tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan yang ada di sini dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ya alangkah baiknya hari ini kita memohon doa supaya kegiatan belajar kita hari ini sampai nanti siang ya lancar, diberikan kemudahan ya. Oke, tadi saya perhatikan ada yang berangkatnya paling awal, saya apresiasi, saya berikan penghargaan untuk memimpin doa ya, harapannya besok biar menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya ya. Silakan Mas dipimpin doa, tadi saya perhatikan berangkatnya paling awal sendiri. Yuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih telah dipimpin berdoa. Untuk menyemangati pagi hari ini, ya, saya akan memberikan yel-yel, ya, biar lebih semangat dalam pembelajaran pagi hari ini. SMK? Ya. SMK? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, akan saya absensi dulu untuk yang hadir pada pagi hari ini. Muhammad Fadli, Agus Wawan, Ananda Reza, Anugrah Rizki, Arif Muntoha, Ahmad Muzaim, ya hadir semua. Ya, saya cek dulu ya kesiapan kalian dalam mengikuti pelajaran. Ya, silahkan berdiri dulu. Ya, kita cek bajunya yang rapi. Ya, dirapikan dulu bajunya. Ya, berdiri, maskernya dipakai yang betul ya, karena kita ini masih dalam kondisi pandemi ya. Saya lihat cek ya, siap ya mengikuti pelajaran hari ini? Ya, silahkan duduk kembali. Baik, untuk hari ini ya saya akan memberikan motivasi sejenak ya, bahwasanya ada 3 amalan ya, yang mana amalan ini tidak akan putus ya. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, kemudian ilmu yang bermanfaat ya. Hari ini kita akan mempelajari ya materi mengenai pengapian konvensional ya, yang mana materi ini ya sangat bermanfaat sekali nanti pada kehidupan kita yang selanjutnya ya. Misalkan nanti kita bekerja di suatu bengkel ataupun mungkin punya mobil sendiri, kendaraan sendiri, bisa memperbaiki sistem pengapian ya, misalkan terjadi kerusakan di dalam sistem pengapian konvensional ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah tujuan pengetahuan ya. Harapannya nanti setelah melihat tayangan video ataupun flash atau PowerPoint yang saya tampilkan, peserta didik mampu menganalisa kerusakan sistem pengapian konvensional dengan penuh percaya diri berdasarkan reparasi manual dan sesuai dengan SOP. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melihat tayangan video, flash atau PowerPoint, peserta didik mampu mendeteksi kerusakan sistem pengapian konvensional dengan teliti berdasarkan buku reparasi manual sesuai SOP.
Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi nanti peserta didik mampu mendiagnosa kerusakan komponen sistem pengapian konvensional dengan tepat berdasarkan buku reparasi manual dan bekerja sesuai SOP. Itu untuk tujuan pengetahuannya. Kemudian untuk tujuan prakteknya, keterampilannya, nah, tujuan keterampilannya, yang pertama, melalui praktek, peserta didik mampu mendemonstrasikan pemeriksaan komponen sistem pengapian konvensional menggunakan multimeter dengan penuh percaya diri sesuai buku reparasi manual dan bekerja sesuai SOP, serta tidak menimbulkan kerusakan pada alat dan komponen. Kemudian tujuan keterampilan yang kedua, melalui praktek, peserta didik mampu memperbaiki kerusakan rangkaian pengapian konvensional dengan benar berdasarkan buku reparasi manual dan bekerja sesuai SOP, serta tidak menimbulkan kerusakan pada alat dan komponen. Tujuan keterampilan yang ketiga, melalui praktek, peserta didik mampu mereparasi kerusakan sistem pengapian konvensional dengan tepat berdasarkan buku reparasi manual dan bekerja sesuai SOP, serta tidak menimbulkan kerusakan pada alat dan komponen. Ya, itu tujuan pembelajaran keterampilan kita hari ini. Kemudian, kita akan ngecek, ya, masih ingat apa enggak ini pengetahuan kalian, ya. Saya cek, apa fungsi dari sistem pengapian pada kendaraan bensin? Ada yang bisa? Silakan, yang di pojok sana. Sistem pengapian berfungsi untuk membakar bahan bakar pada ruang bakar pada akhir langkah kompresi. Betul sekali, ya. Jadi fungsi sistem pengapian, ya, pada kendaraan bensin itu berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar, ya, pada akhir langkah kompresi, ya. Jadi khusus untuk mobil yang berbahan bakar bensin, ya, memerlukan sistem pengapian ini, ya. Nah, saya cek lagi, apa komponen-komponennya, masih ingat enggak? Ya, pembelajaran yang lalu ini. Untuk mengingat lagi, silahkan, ada yang tahu? Tahu semua ini. Ya, silahkan Mas Fadli. Sistem pengapian ini nomor 1 baterai atau ASIO dan nomor 2 sekering atau fuse. Ya, ada baterai atau aki sebagai sumber energi listriknya, kemudian ada fuse sebagai pengamannya. Ya, tadi menunjukkan jari semua, saya tunjuk. Silahkan, apa Mas yang lainnya selain baterai dan fuse untuk komponen pengapiannya? Kontak dan koil. Ya, kunci kontak dan koil, ya, dimana kunci kontak ini sebagai saklarnya untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke koil, ya. Itu pelajaran yang lalu, ya. Kemudian fungsi koil apa? Untuk mengubah arus listrik 12 volt menjadi ribuan volt, ya. Masih ada lagi komponennya. Silahkan Mas. Tadi tunjuk jari. Distributor dan busi. Ya, betul sekali. Ada distributor sama busi, ya. Distributor ini fungsinya adalah untuk mendistribusikan, ya, arus tegangan tinggi tadi dari koil ke masing-masing busi, ya, sesuai urutan FO-nya, fairing order-nya, ya. Sedangkan busi berfungsi untuk memercikan bunga api, ya. Itu komponen utama dari sistem pengapian konvensional, ya. Saya kira ini kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Namun, ya, untuk mengukur pemahaman kalian, ya, saya akan memberikan soal pretest dulu, ya. Silakan dikerjakan, ya, sudah saya bagikan di Google Classroom, ya. Itu linknya, silakan HP-nya dibuka, ya, dikerjakan. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya share di sana. Ya, nanti akan saya lihat hasilnya seperti apa. Kemudian nanti akan kita bandingkan di post test yang nanti di akhir pembelajaran. Silahkan langsung dibuka, dikerjakan dengan sebaik-baiknya.
Baik, untuk prioritas ini waktunya selesai. Sudah saya berikan waktu untuk mengerjakan. Akan saya lihat hasilnya dulu ya di dalam Google Classroom ya. Ini langsung ada penilaiannya ya. Nah, dari peserta didik kali ini ya yang mencapai nilai KKM baru 2 siswa ya, tidak masalah ya. Nanti ada perbaikannya. Ya, jadi ada yang mencapai KKM, ada yang belum mencapai KKM, itu biasa karena ini kita baru awalan pembelajaran ya. Maka daripada itu nanti ada perbaikan di akhir pembelajaran hari ini. Kemudian hari ini saya akan menerangkan ya, mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan sistem pengapian konvensional. Namun sebelum saya lebih jauh menerangkan atau memberi pemahaman pada kalian bagaimana cara melakukan analisa dan perbaikan, alangkah lebih baiknya kita akan mengetahui dulu cara kerja dari sistem pengapian konvensional ya. Jadi pengapian konvensional ya, diperhatikan di dalam slide di depan ini ya, dimulai dari baterai ya. Arus listrik dari baterai, kemudian menuju fuse, kemudian menuju kunci kontak, kemudian menuju ke koil, ya. Ini posisi platina, ini menutup, ya. Maka arus listrik dari koil menuju ke platina dan ke massa, ya. Di sini terjadi kemagnetan, ya. Di dalam koil ini ada tulisan inti koil pengapian menjadi magnet, ya. Terjadi kemagnetan di dalam kumparan primer ini ya. Jadi di dalam koil ini ada 2 kumparan primer dan kumparan sekunder. Ini pada saat posisi platinanya menutup. Kemudian yang berikutnya, pada saat posisi platina membuka, diperhatikan ini platina. Di sini platinanya membuka ya. Aliran arus listriknya dari baterai, kemudian menuju kunci fuse, kemudian menuju kunci kontak, menuju koil, ya. Kemudian di sini arus listrik tidak dapat mengalir ke massa karena platinanya ini terbuka. Sehingga kemagnetan yang ada di koil ini, di primer lilitan primer ini secara tiba-tiba kemagnetannya menjadi hilang ya. Karena kemagnetannya hilang, maka akan terjadi induksi tegangan tinggi ya di antara kumparan primer dan kumparan sekunder ya. Dari tegangan 12 volt ini kemudian akan menjadi tegangan induksi dari koil pengapian menjadi 20.000 sampai 30.000 volt. Nah, tegangan tinggi ini dari kumparan sekunder masuk ke dalam distributor. Nah, oleh distributor nanti akan didistribusikan atau disalurkan oleh rotor ke masing-masing busi ya, berdasarkan urutan pengapian. Nah, kemudian masuk ke busi. Ini arus listrik tegangan tinggi ini dapat meloncat ke massa ya melalui celah busi sehingga menimbulkan percikan bunga api. Itu untuk arus tegangan tinggi yang dari kumparan sekunder ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cut. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan Mas. Apa pertanyaannya? Untuk arus tegangan tinggi yang dari kumparan primer dialirkan kemana, Pak? Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Ini dari temanmu ada yang tanya ya. Tadi arus tegangan tinggi kan dihasilkan baik kumparan primer maupun kumparan sekunder ya. Di sini ada pertanyaan ya. Untuk yang sekunder tadi kan dialirkan ke busi. Ya, kalau yang primer kemana? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, silakan, Mas Fadli. Kemana untuk arus tegangan tinggi yang primer tadi dialirkannya? Kondensor, ya. Jadi
Mas Agus Lawan tadi bertanya, ya, arus primernya kemana? Ya, betul sekali. Ya, jadi dialirkan ke kondensor. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang sekunder masuk dialirkan ke busi, untuk yang primer dia disimpan di dalam kondensor ini. Ya, ini untuk arah aliran arus tegangan tingginya. Kemudian dari kondensor nanti, ya, saya akan menambahi dari jawaban temanmu tadi. Setelah disimpan di kondensor, nanti ketika platina ini menutup, ya, arus tegangan tingginya nanti akan dialirkan ke massa ketika platinanya menutup. Ya, jadi kesimpulannya di sini, pada saat platina membuka, busi memercikan bunga api. Ya, busi akan memercikan bunga api ketika posisi platinanya membuka. Ya, itu untuk aliran arus listriknya. Nah, dengan memahami seperti ini, nanti kalian harus bisa melakukan analisa dan bisa memperbaiki jika nanti ada kerusakan pada sistem pengapian. Ya, nanti saya akan memberikan trouble ya pada kalian menggunakan trainer ini. Nah, trouble-nya nanti berbeda-beda masing-masing kelompok. Nah, tapi sebelumnya saya berikan materi dulu. Ya, pemeriksaan pada sistem pengapian yang pertama kita periksa secara visual dulu. Ya, apa yang diperiksa secara visual? Yang pertama, elektrolit baterai atau jumlah air akinya. Ya, jadi baterai itu ada air akinya, kita cek harus di antara lower dan upper. Ya, kalau kurang berarti harus diisi lagi. Kemudian yang diperiksa lagi apa pada baterai? Sambungan terminalnya. Ya, mungkin terjadi korosi, kerusakan, karatan ataupun kendor, itu harus diperbaiki. Misalkan kendor berarti harus disetel supaya kencang lagi. Kemudian yang diperiksa lagi secara visual adalah koil pengapiannya. Ya, kemungkinan koil pengapian, ya di sini ada koil pengapian ini. Nah, ini dicek kabelnya kotor atau mungkin kendor atau putus, dicek ini koilnya. Ya, itu atau mungkin bodinya retak. Diganti kalau misalkan bodinya sudah retak. Nah, kemudian yang berikutnya yang dicek lagi adalah bagian distributor. Ya, distributor ini kemungkinan lepas ini kabelnya, ya. Kemudian di sana ada retak atau kotor. Ini juga harus diperiksa secara visual, tidak usah pakai alat. Kemudian pemeriksaan kabel busi. Ini kabel busi dicek apabila pemasangannya kurang tepat. Ya, seperti ini misalkan lepas. Nah, ini harus kita pasang lagi supaya nanti bisa mengalirkan arus tegangan tinggi. Nah, setelah kita memeriksa menggunakan visual atau indera kita, ya, mata kita memeriksa menggunakan alat. Ya, alat ukur yang kita gunakan nanti kita menggunakan multimeter. Nah, multimeter sebelum digunakan harus kita kalibrasi dulu. Ya, ini kita kalibrasi dulu. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Yang pertama, ya, kita posisikan ke off dulu. Ya, untuk selektornya kita posisikan ke off. Ya, ini biar kelihatan. Kita posisikan ke off dulu. Kita posisikan ke off dulu selektornya, ya. Jarum pointer yang ada pada meter ini harus menunjukkan angka 0, ya. Kalau belum 0 bagaimana? Nah, kita putar ini. Untuk setel jarum ini kita posisikan menggunakan Draimin, ya. Kita putar sampai 0. Ya, itu untuk pengkalibrasian multitester, ya, bisa diperhatikan di sini. Ini belum 0. Kemudian knop pengatur jarum ini kita putar menggunakan dry minus sampai 0. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk mengukur hambatan, ya, kita menggunakan selektor ohm meter. Nah, kita
pilih selektornya pada posisi ohmmeter. Nah, ini pada gambar kelihatan ohmmeter, jarumnya pada ohmmeter. Kemudian kita hubungkan probe merah sama hitam seperti ini ya. Jarumnya nanti kita perhatikan harus pada angka 0 ya, 0 yang sebelah kiri ini. Kalau belum sampai pada angka 0, maka knob ohm kalibrasi kita putar sampai jarumnya angka 0 ya, ini seperti ini. Kita putar. Ini kita putar tadi. Sampai 0 ya. Kita hubungkan untuk probe merah dan hitam seperti ini menggunakan knob ohm kalibrasi. Ada yang belum paham sampai sini? Oh, silakan maju Mas Muzaim. Ya, akan saya terangkan ya. Yang lainnya sudah paham ya? Nah, saya terangkan ulang ya. Untuk yang ohmmeter tadi yang belum paham. Ya, caranya adalah yang pertama jarum merah dan jarum hitam kita hubungkan seperti ini. Kemudian knob ohmmeter ini kita posisikan sampai jarumnya menunjukkan ke angka 0. Itu untuk kalibrasi ohmmeter. Ya, sudah paham ya sekarang ya? Ya, silakan duduk lagi. Sekarang apa saja yang perlu diukur menggunakan ohmmeter pada sistem pengapian konvensional? Nah, yang pertama adalah baterai ya, atau aki. Baterai atau aki ini menggunakan DC volt ya. Jadi multitester kita posisikan pada DC volt 50. Kemudian probe merah ini kita hubungkan dengan kutub positif, probe hitam kita hubungkan dengan kutub negatif. Nah, tegangan standarnya berapa? Di dalam buku manual sudah ada ya, sekitar 12 volt. Itu untuk pemeriksaan baterai. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang tidak kalah pentingnya adalah fuse atau sekring ya, pada komponen sistem pengapian konvensional ya, menggunakan ohmmeter tadi ya. Apabila jarumnya ini bergerak atau di layar menunjukkan angka 0 seperti ini ya, berarti fuse-nya masih baik. Tapi kalau jarumnya tidak bergerak, berarti fuse-nya putus ya. Kemudian berikutnya yang kita periksa adalah kunci kontak ya. Ketika kunci kontak di-on kan, maka yang terhubung adalah B, ACC, dan IG. Kemudian pada saat posisi starter yang terhubung adalah B, IG, dan ST. Ya, kalau tidak seperti ini, berarti kunci kontaknya mengalami kerusakan. Ya, nanti mengukurnya menggunakan ohmmeter untuk posisi selektornya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mengukur kabel tegangan tinggi. Ya, kabel tegangan tinggi yang ada pada distributor atau mungkin pada koil seperti ini ya, kita ukur hambatannya berapa ya. Kabel tegangan tinggi ini hambatannya tidak boleh lebih dari 25 kilo ohm ya. Kalau lebih dari itu kabelnya harus diganti. Ini akan menghambat aliran arus listriknya kalau melebihi 25 kilo ohm. Berikutnya pemeriksaan busi ya. Busi yang ada pada mesin ini nanti diperiksa celahnya ya. Kemudian apabila terjadi celahnya tidak sesuai, disetel sesuai dengan buku standar. Ya, itu untuk pemeriksaannya. Nah, sekarang saya akan memberikan suatu permasalahan ya, permasalahan di mana harus kalian diskusikan ya, nanti didiskusikan secara berkelompok. Mengapa mesin tidak hidup? Yang disebabkan tidak ada percikan bunga api ya, kemungkinan kerusakannya seperti apa ya, nanti didiskusikan secara berkelompok. Kemudian setelah didiskusikan, nanti hasil diskusi itu diadakan pemeriksaan pada trainer ini. Nah, nanti akan saya berikan trouble berbeda antar kelompok. Ya, harapannya nanti bisa saling melengkapi untuk perbedaan trouble antar kelompok ini.
Nah, sekarang silakan didiskusikan dulu. Saya bagikan LKPD ya. Membentuk kelompok dengan belakangnya. Ya, diputar mejanya, diputar Mas. Saya bagikan LKPD. Ini LKPD-nya saya berikan. Masing-masing kelompok silahkan diisi. Ya, Mas di. Nah, tetap jaga jarak ya. Nah, ini LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Ya. Menurut saya, penyebab mesin tidak dapat hidup, tidak ada percikan api di busi, adalah busi mati atau deposit berlebihan. Kemungkinan penyebabnya menurut saya adalah kabel putus. Ya, hasil diskusinya ya dari beberapa kelompok ini ya, nanti bisa dilakukan pemeriksaan pada trainer ini ya. Hasil diskusinya silakan dibaca Mas. Oh, Mas Fadli, dibaca penyebabnya apa saja menurut kelompok 1. Berdiri silakan. Kemungkinan penyebabnya nomor 1 busi mati atau deposit berlebihan, nomor 2 kabel tegangan tinggi bocor berlebihan. Ya, itu kelompok 1 ya. Silakan duduk lagi. Kesimpulannya bisa disebabkan dari busi mati atau kabelnya bocor. Ya, itu untuk dari kelompok 1. Kelompok 2, silakan Mas Agus. Kemungkinan penyebabnya adalah kabel tegangan tinggi bocor berlebihan atau tidak terpasang. Ya, rotor tidak terpasang. Nah, ini juga bisa menyebabkan busi tidak dapat memercikan bunga api. Silakan duduk lagi. Jadi bisa kita simpulkan ya, penyebab busi tidak memercikan bunga api bisa dari busi mati, kemudian kabel bocor, kabel tegangan tinggi maksudnya, kemudian rotornya tidak terpasang, urutan pengapian tidak benar, platina membuka atau menutup terus, bisa juga dari kunci kontak ataupun dari sekring. Baik, silakan ya. Nanti masing-masing kelompok akan saya berikan trouble pada sistem pengapian konvensional ini ya. Saya berikan alat ya, masing-masing saya berikan alat. Nah, ini ada alatnya. Nah, multitester 1 ya. Masing-masing saya berikan multitester 1. Nah, ini nanti dijaga baik-baik. Ini berfungsi semua ini. Nah, ada multitester 1. Dilakukan pengukuran pada komponen yang mengalami kerusakan nanti. Ya, kelompok 1 silahkan maju ke sini, saya berikan trouble ya. Maju silahkan 2 anak ya, menggunakan multitester ya. Ini saya berikan juga alatnya, kunci busi sama filler gag ya, satu-satu. Nanti masing-masing kelompok ada alatnya. Silahkan maju di bawah alatnya, dilakukan pemeriksaan. Di sini terdapat trouble ya, bahwa engine tidak dapat hidup. Ya, tidak ada dapat hidupnya kenapa? Ya, kalau kita perhatikan ya, di sini tidak memercikan bunga api. Ya. Nah, di sini tidak dapat memercikan bunga api. Silakan dilakukan pemeriksaan sekaligus perbaikan pada komponen yang dicurigai mengalami kerusakan sesuai dari LKPD tadi. Di bawah ya, diukur silakan komponen yang tadi dicurigai. Apa Mas? Busi, celah busi. Coba diukur celahnya sesuai enggak dengan standar. Nah, kalau tidak sesuai berarti harus di setel. Nah, kalau sudah sesuai ya silakan dipasang. Ya, sudah ada apinya ya. Boleh, silahkan dipasang. Kita coba mesinnya. Starter.
Ya, sudah nyala ya. Nah, ini kita tadi sudah dilakukan perbaikan. Ya, dimatikan dulu. Ya, untuk kelompok 3 tadi sudah melakukan pemeriksaan dan berhasil ya, mesinnya bisa hidup ya. Silakan dipresentasikan apa hasil pemeriksaan dari kelompok 3 yang mengalami kerusakan komponen apa. Perusahaan Silakan. kelompok kami produksi tidak dapat mematikan bunga api karena kabel tegangan tinggi. Setelah kita atur hambatannya sudah melebihi dari standar, yaitu lebih dari 200 kilo UHM. Jadi arus tegangan tinggi yang masuk ke busi menjadi terhambat, akibatnya busi tidak mampu mematikan bunga api. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada kelompok 2, silakan Bagaimana menanggapi. kalau Anda bisa mengetahui jika hambatan kabel tegangan tinggi hambatannya sudah melebihi standar? Kelompok kami melepas semua kabel busi dan kita mengukur menggunakan OHM meter satu persatu, sehingga kami temukan kabel tegangan tinggi yang dari koil ke distributor hambatannya sudah melebihi standar, yaitu 25 kilo OHM, sehingga kita adakan penggantian kabel tersebut. Ya, itu ya tanggapan dari kelompok 3 ya, ternyata kabelnya hambatannya sudah melebihi standar ya, yang mana kalau hambatannya melebihi standar maka arus tegangan tinggi ini juga terhambat masuk ke busi. Nah, ini saya tambahkan dari kelompok 3 ya. Silakan duduk ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 sudah berhasil memperbaiki. Kesimpulannya ya, dari ketiga kelompok tadi kerusakannya kan berbeda-beda. Kelompok 1 tadi menemukan kerusakannya dari kunci kontak. Kelompok 2 dari fuse-nya yang putus. Kemudian kelompok 3 tadi dari kabel tegangan tinggi yang hambatannya sudah melebihi standar. Ya, ini penyebab semua busi ini tidak menyala karena disebabkan dari komponen-komponen yang berbeda. Ya, kesimpulannya berarti komponen satu dengan komponen yang lain pada sistem pengapian konvensional ini saling berintegrasi, ya, saling terkaitan. Kalau satu komponen tidak bekerja dengan maksimal, maka akan menyebabkan busi ini tidak bisa memetikkan bunga api. Nah, sekarang saya akan memberikan soal ya untuk mengetahui pemahaman kalian. Silakan dibuka di HP kalian ya, Google Classroom, soal evaluasinya. Dikerjakan soal tersebut, saya berikan waktu selama 10 menit. Dikerjakan sebaik-baiknya untuk mengetahui dari pemahaman kalian. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya selesai ya. Akan saya cek ya, nilainya, karena ini langsung bisa saya ketahui berapa anak yang belum tuntas. Tadi pada saat pretest baru 2 anak yang mencapai KKM. Nah, untuk post test ini akan saya cek ya. Alhamdulillah untuk post test ini semuanya sudah tuntas ya, sudah mencapai KKM ya. Karena di sini tadi sudah KKM semua ya. Misalkan nanti belum ada yang KKM, saya berikan soal lagi untuk remedial ya, bisa dibuka yang sudah saya share di Google Classroom untuk soal remedialnya ya. Kita akan melakukan refleksi sejenak untuk hari ini ya, bahwasanya sistem pengapian itu antar komponennya saling berhubungan ya dan berkaitan. Salah satu tidak berfungsi, maka semuanya akan tidak berfungsi ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian mencari literasi mengenai perbedaan pengapian konvensional dengan pengapian elektronik ya. Jadi minggu depan biar kita langsung nyambung ya pada saat membicarakan masalah pengapian elektronik. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri ya,
alat yang saya pinjamkan tadi dicek dulu ya, silahkan dikembalikan jumlahnya berapa. Nah, jumlahnya ada 3 ya. Pas ini kunci busi ada 1, multitesternya ada 3, kemudian ada filler gate-nya juga ada 3. Ya, ini ya kita identifikasi semuanya sudah komplit semua untuk alat praktek kita hari ini. Dan sebelum pembelajaran diakhiri, membersihkan tempat bengkel praktek kita ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sudah bersih semua tempatnya. Alat-alat prakteknya sudah dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Ya, harapannya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya buat kita maupun buat orang lain. Ya, silakan dipimpin berdoa untuk pulang supaya nanti selamat sampai di rumah masing-masing. Silakan Mas berdoa dipimpin. Doa mulai. Bismillah.